Oke, selamat malam teman-teman semua. Apa kabarnya ya? Tentu yang habis sholat taraweh, habis makan, kenyang ya teman-teman ya. Siapkan kopi, siapkan cemilan, karena malam hari ini kita akan belajar sama-sama ya teman-teman ya. Belajar bagaimana kita bisa mendapatkan cuan tanpa mengganggu aktivitas kita ya. Oke, teman-teman, saya suka satu quote di mana Albert Einstein mengatakan bahwa gila adalah melakukan hal yang sama, mengharapkan hasil yang berbeda. Nah, malam hari ini kita akan belajar sama-sama di mana kita akan melakukan hal yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang berbeda tanpa mengganggu aktivitas kita yang sekarang. Kalau sekarang teman-teman seorang entrepreneur ya tetaplah jadi seorang entrepreneur. Kalau sekarang ini teman-teman seorang PNS ya tetap aja bekerja sebagai PNS dengan baik ya, atau teman-teman seorang karyawan ya tetap saja menjadi karyawan yang baik. Dan pastinya malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menambah pundi-pundi uang masuk ke rekening kita. Oke, teman-teman, saya sudah nggak sabar sekali ingin belajar dengan teman-teman semua. Malam hari ini ada banyak sekali ya. Oke, ini menjelang mau pulang mudik ya. Ini kita belajar sama-sama supaya nanti kita mudik punya ilmu, kita ketemu dengan saudara-saudara, kita ketemu dengan kolega-kolega kita, mungkin teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman main pada zaman dahulu kita akan ketemu semua, dan mudah-mudahan malam hari ini apa yang saya sharingkan nanti bisa di-sharingkan ke teman-temannya yang lain ya, di mana kita akan sama-sama mendapatkan cuan tanpa merugikan ya, teman-teman ya. Oke, langsung aja ya. Wah, aduh semangat sekali ya hari ini ya. Oke. Sebentar lu, belum saya share. Bentar, sharingnya salah. Ini dia. Nah, teman-teman. Nah, ini ya. Ini dari Pak Warren Buffett ya. Ini sebuah quote ataupun saran juga buat kita semua ya, teman-teman. Dia mengatakan bahwa if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Oh, saking semangatnya sampai belepotan ya. Dia mengatakan gini ya. Kalau kita itu sekarang belum menemukan jalan, kita mendapatkan uang ketika kita tidur, maka kita akan bekerja sampai kita mati, teman-teman ya. Wah, ini gawat loh ya. Padahal ya, teman-teman ya, kita ketahui bersama bahwa tidak selamanya kita itu sehat, tidak selamanya kita itu bisa sangat-sangat apa namanya memberikan dampak yang positif di mana kita berada ya. Kadang-kadang kita juga mengalami lelah, jenuh, berkonflik dengan lingkungan kerja kita hingga mengakibatkan penurunan performance dari diri kita. Ketika performance kita menurun, maka biasanya akan mudah kita itu digantikan oleh orang lain yang lebih fresh, yang lebih baru, dan tentunya mau dibayar murah. Nah, sebelum itu semua terjadi kepada diri kita, teman-teman, dari sekarang, mumpung kondisi kita sekarang itu baik-baik saja, mumpung kita itu sekarang sedang oke-oke saja, mumpung kita mempunyai income yang cukup bagus misalnya ya sekarang ini, atau teman-teman belum punya income yang bagus pun nggak apa-apa ya. Teman-teman harus memikirkan cara bagaimana caranya bisa mendapatkan uang ketika kita tidur. Nah, jadi tidur aja menghasilkan uang. Enak banget kan ya teman-teman ya. Gimana caranya? Nah, nanti caranya teman-teman ikutin Zoom ini dari awal sampai akhir ya. Kalau nanti ada pertanyaan, catat aja dulu. Nanti kita akan ada ngobrol-ngobrol di sesi belakang ya. Jadi sabar ya. Nah, ini teman-teman ya, ini lingkungan kita biasanya seperti ini ya. Di mana kita tuh, lingkungan kita bahkan kita sendiri, setiap hari bahkan kita tuh sebenarnya mengeluarkan uang. Nah, pengeluaran yang kita keluarkan itu saat ini, apakah kita hanya untuk liabilitas atau untuk membangun aset? Nah, apa itu liabilitas dan apa itu aset? Jadi gini, kalau namanya liabilitas ya teman-teman ya, kita mengeluarkan uang dari dompet kita, itu hanya untuk kesenangan atau untuk hobi, atau untuk kita dilihat orang biar kelihatan keren, biar kelihatan wah. Ya, contoh ini beli mobil ya. Tapi kalau aset yang kita keluarkan itu memang untuk kebutuhan kita di masa depan ya, bukan untuk masa sekarang, tetapi untuk masa depan. Kalau kita misalnya membangun aset atau mengeluarkan uang itu untuk membangun aset, contohnya ini kita beli rumah 300 juta. Nah, ini bisa disewakan ya, teman-teman ya. Maka misalnya ini disewakan 5 juta per bulan, maka ini udah profit ya. Kemudian 5 tahun ke depan dijual harganya menjadi 400 juta. Nah, kita mendapat namanya keuntungan ya di sini ya. Tapi kalau liabilitas, kita keluarkan beli mobil, mobil itu setiap hari ada cost-nya, setiap bulan juga ada cost-nya, tanpa mendapatkan profit. Profitnya paling cuma dilihatin orang keren. Kemana-mana nggak kepanasan dan nggak kehujanan ya. Tapi ketika dijual, dia mengalami penurunan nilai ya teman-teman ya. Nah, dari sekarang teman-teman pikirkan, ketika teman-teman mengeluarkan uang dari kantong, apakah itu termasuk liabilitas atau membangun aset?
saran saya mulai sekarang teman-teman liabilitasnya dikurangi, asetnya ditambahin. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman ini berdasarkan buku dari Cash Flow Quadrant judulnya, ini karangan Robert T. Kiyosaki ya. Sorry. Dia membagi kita bekerja atau membagi kita cara mendapatkan uang. Nah, cara kita mendapatkan uang menurut dia itu dibagi menjadi 4 ya teman-teman ya. Ada employee, ada self-employee, ada bisnis, dan ada investor. Nah, dari 4 ini dia dibagi lagi 2 kiri, 2 kanan ya. 2 kiri ada employee dan self-employee ya. Disebut employee atau karyawan, itu yang dimaksud dia adalah orang yang bekerja, membarterkan waktunya, pikirannya, tenaganya, hatinya, semuanya hanya untuk mendapatkan uang. Orang yang menggadaikan waktunya hanya untuk uang. Atau orang yang bekerja yang masih memiliki bos, pokoknya setinggi apapun, misalnya Anda sekarang manajer, general manager, director misalnya. Tapi selama itu bukan perusahaan Anda sendiri dan Anda masih punya bos, Anda masih karyawan, ya. Dan kemudian ini S ini adalah self employee ya, orang yang bekerja untuk dirinya sendiri, dokter, pengacara, artis, siapapun orang yang bekerja untuk dirinya sendiri, ini disebut sebagai self employee. Dan menurut Robert Kiyosaki ya, bukan menurut saya ya teman-teman ya. Kuadran E dan kuadran S ini dia sebut sebagai kuadran miskin. Ya, miskin itu artinya adalah kita miskin akan waktu sebenarnya, bukan uang ya. Di seorang employee nggak ada yang kaya, banyak juga yang kaya. Self employee banyak yang nggak kaya, yang kaya nggak? Banyak juga yang kaya. Cuman rata-rata mereka tidak memiliki waktu untuk dirinya dan untuk keluarganya. Nah, dari bukunya itu dia menyarankan kita yang sekarang ada di E dan ada di S untuk pindah kuadran ya teman-teman, pindah kuadran kanan yaitu di B atau di I. B adalah bisnis. Bisnis ini biasanya orang yang bekerja membangun sistem pada awalnya hingga akhirnya nanti sistemnya akan bekerja untuk dia ya. Kemudian kalau I jelas itu adalah investor di mana uang yang bekerja untuk kita. Nah, malam hari ini kita akan langsung lompat ke kuadran I ya teman-teman ya, ke kuadran I menjadi seorang investor. Waduh. Nah ya, sekecil apapun uang itu, ketika uang itu sudah bekerja untuk Anda dan Anda nggak ngapa-ngapain, itu Anda bisa disebut sebagai seorang investor. Ya, kita lihat ya teman-teman ya. Nah, tadi ya pilihan ya, hidup itu hanya tinggal menentukan pilihan. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar juga sih menurutku. Ya pilihan kita aja. Mau di kuadran kiri atau mau di kuadran kanan ya. Kalau kuadran kiri jelas kita menjadi seorang karyawan ya. Teman-teman saya juga masih karyawan yang saat ini masih berjuang keras untuk pindah kuadran dari kiri pindah ke kanan ya. Nah, kalau kanan jelas ya menjadi investor. Nah, ternyata menjadi investor itu juga banyak jenis dan banyak ragamnya ya. Menjadi investor saham atau menjadi investor bisnis ya. Sekarang ini juga banyak di sekeliling kita yang menawarkan kepada kita sebuah bisnis ya. Kalau teman-teman percaya, tahu bentuk bisnisnya seperti apa, kemudian teman-teman mau modalin temannya untuk berusaha, nah itu menjadi investor bisnis ya, nggak masalah ya. Kalau saya ada juga di sini ada namanya Cakep Barbershop, itu milik saya ya teman-teman ya. Saya ada menjadi investor di situ ya gitu. Nah, cuman yang kita bahas bukan bisnis saham, juga bukan bisnis bisnis konvensional ya, tapi malam hari kita akan belajar menjadi seorang investor kripto teman-teman ya. Mungkin udah pernah dengar cryptocurrency, Ethereum, BTC, Shiba Inu, Doge. Nah, itu gitu ya. Nanti kita akan menjadi investor di situ. Namanya investor, ingat ya teman-teman ya, namanya investor itu kita nggak ngapa-ngapain tapi uang yang bekerja untuk kita ya. Gimana caranya? Nah, nanti ya. Nah, ini kripto teman-teman ya. Cryptocurrency itu apa sih? Kripto adalah mata uang digital yang dapat digunakan untuk alat transaksi yang menggunakan kriptografi sehingga sulit untuk dipalsukan. Dan sekarang lihat teman-teman ya, keberadaan dolar ya, dolar Amerika itu mulai tergerus di mana-mana teman-teman ya. Rusia, India, Cina, apalagi ya, BRICS ya, namanya BRICS itu udah berkoloni mereka akan bertransaksi antar negara tanpa menggunakan dolar. Dan kemarin saya baca juga ASEAN juga akan ikut-ikutan ya. Bahkan kita dengan Cina juga bertransaksinya sudah tidak pakai dolar ya, tetapi pakai yuan. Nah, ini keberadaan dolar terancam ya teman-teman sebagai mata uang dunia. Dan mungkin saja nanti ke depan itu kita transaksi menggunakan kripto ya. Nah, mungkin negara ASEAN nanti sepakat pakai kripto misalnya BTC bisa aja. Yang tadi saya sebutin Cina, India, itu juga akan bertransaksi menggunakan kripto. Makanya sekarang itu adalah awal kebangkitan kripto ya. Teman-teman kemarin kripto itu terendah sampai harga 16.000 ya.
Nah, tapi sekarang kita lihat kripto per hari ini tuh sudah sampai angka 30-an ribu teman-teman ya. Nah, itu artinya kripto sudah mulai bangkit dari kubur. Nah, kalau kita sekarang ini berinvestor di kripto, saat ini adalah saat yang tepat untuk masuk ya teman-teman ya, untuk menjadi investor di kripto. Nah, ketika kita masuk menjadi investor di kripto, ternyata ada banyak jenisnya juga ya menjadi investor di kripto itu. Yang pertama mining ya. Mining jelas ya teman-teman ya, kita beli alat atau software yang kita rangkai, nah, kemudian kita menambang koin dari situ ya. Kemudian staking bisa juga atau menjadi trader atau trading. Nah, kita bahas lagi teman-teman ya. Nah, yang kita bahas nanti malam hari ini ya, kita akan bertransaksi menggunakan asisten trading yang namanya Moonbot ya teman-teman. Moonbot ini transaksinya namanya spot market ya teman-teman, di spot market. Apa itu spot market? Spot market itu transaksi nanti berdasarkan nilainya ya, nanti kita bahas ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita trading kripto, itu ada dua. Satu spot, yang kedua futures trading ya teman-teman ya. Kalau di Indonesia, ini di Indonesia rata-rata ya kayak Indodax, Toko Kripto, Ajaib, terus apa ya, Dex, macam-macam itu ada 25 perusahaan exchanger sekarang ada di Indonesia, itu transaksinya spot teman-teman ya. Jadi kita beli, lupakan, beli, lupakan, beli, lupakan gitu ya. Harusnya gitu. Nah, kalau sistem seperti itu apakah salah? Ya nggak salah, bagus juga ya. Cuman biasanya untuk long term, untuk nanti belinya sekarang, nanti kita lihat lagi 2 atau 3 tahun atau bahkan 5 tahun lagi ya. Sedangkan kalau Moonbot ini memiliki konsep yang berbeda. Kalau kita belinya sekarang nanti ambilnya 2, 3 tahun atau 5 tahun yang akan datang, ya kalau kita masih hidup, kalau kita udah nggak ada gimana gitu ya. Nah, kalau Moonbot itu melakukan namanya trading harian, di mana kita juga bisa menikmati hasilnya atau profitnya itu juga harian. Nah, ini kita bahas sedikit ya, bedanya antara spot trading dan futures trading. Nah, kalau kita lihat di Binance ya teman-teman ya, itu ada spot trading dan ada futures trading. Ini bedanya ya teman-teman ya. Jadi kalau spot market itu kalau pemilikannya kriptonya itu adalah kepemilikan. Artinya misalnya kita beli kripto di harga beli BTC misalnya sekarang harganya di 30.000 ya, berarti kita memiliki koin BTC nilai 30.000 ya sekarang. Tapi kalau di futures itu hanya nilainya doang ya. Nah, kemudian yang paling saya garis bawahi dari perbedaan ini adalah di sini ya teman-teman ya. Profit opportunity-nya, kemungkinan kita untuk profitnya. Kalau di spot market ya, kita hanya bisa profit ketika market bull atau ketika market bergerak ke atas. Nah, seperti sekarang di BTC sebagai nenek moyangnya kripto, ketika kripto BTC itu naik, maka yang lain dan teman-temannya ya, yang mulai yang agak besar-besar sampai yang kecil-kecil itu akan ikut naik gitu ya. Ketika naik itulah kita untung ya. Jadi seperti bisnis pada umumnya, beli di harga rendah, jual di harga tinggi, itu kita profit ya teman-teman ya. Tapi kalau futures, dia memiliki dua arah. Market mau naik untung, mau turun juga untung. Nah, lebih bagus dong Om Sis ya. Naik untung, turun untung. Kalau posisinya tepat, kalau posisinya salah gimana? Ya rugi, ya apakah resiko lain? Uang bisa habis ini kalau di futures ya teman-teman ya. Karena semua tergantung dari kekuatan dana. Dan kebanyakan teman-teman tidak overtrade ya kalau di futures. Tapi kalau di spot, ini kita anti margin call teman-teman. Anti dananya habis ya. Dan apakah ada overtrade? Ya paling floating, overtrade nggak apa-apa, duitnya habis nggak apa-apa. Maksudnya habis itu uangnya terbelikan sama kripto, tapi memiliki risiko nanti hanya floating, hanya mengambang ya, anti margin call. Ya tinggal tunggu harganya naik aja kan gitu kan gampang ya. Jadi menurut saya spot sama futures bagusan mana? Kalau saya trading itu yang penting adalah keamanan dananya. Keamanan artinya dana kita bisa rugi enggak, bisa habis enggak gitu ya. Secara kalau ngomong keuntungan, futures pasti lebih ya, lebih profit, tetapi resikonya juga sama. Tapi kalau di spot itu lebih aman, makan kalau istilah saya ya, makan enak, tidur nyenyak, uangnya banyak. Nah, ini sebenarnya kalimat yang sederhana. Uang banyak, tidur nyenyak, uangnya banyak. Kalau buat teman-teman yang belum pernah trading, kata-kata ini nggak akan bermakna, nggak ada maknanya sama sekali. Tetapi buat teman-teman yang sudah pernah trading, pernah margin call, pernah dananya habis, ini akan sangat bermanfaat ya teman-teman ya. Sangat-sangat dalam kata-kata ini. Makan enak, tidur nyenyak, uangnya banyak. Nah, ya.
Nah, kemudian ini secara kapital ya, by full value asset ya. Kalau ini hanya 0,8% ya. Kemudian liquidity-nya ini good liquidity, future lebih bagus ya. Price itu spot price, kalau ini spot price plus minus premium ya, teman-teman ya. Nanti kita bahas kalau teman-teman sudah masuk ya. Karena kita karena punya grup member, kita akan bahas lebih detail dan lebih dalam. Ini hanya pengenalannya saja ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Tadi kalau spot ya kita hanya bisa beli di harga rendah, jual di harga tinggi. Udah gitu aja. Tunggu harganya turun, beli lagi, naik, jual. Beli lagi, naik, jual. Nah, ini kalau Moonbot ya asisten kita itu ini sangat aktif sekali teman-teman ya. Kalau turun langsung beli, kalau naik langsung jual. Jadi kita main kecil, kali banyak, kali sering. Hasilnya juga gede. Daripada kita masukin gede, terus tunggu 2, 3, atau 5 tahun lagi, sama aja sebenarnya ya. Kalau saya sih lebih suka yang kecil, kali banyak, kali sering. Itu hasilnya juga gede ya. Nanti kita lihat hasilnya ya teman-teman ya. Nah, kalau kita ngomong trading, nah ini sebelum kita masuk dunia trading itu ibaratnya dunia peperangan ya teman-teman ya. Dunia harta karun. Trading itu sebenarnya uangnya banyak banget di situ ya, tak ternilai. Nah, tergantung kita mau ambil. Nah, biasanya harta karun itu penuh dengan jebakan-jebakan, penuh dengan apa ya, trik-trik, penuh dengan pokoknya banyak hal yang harus kita pelajari. Kalau saya nonton film Indiana Jones yang tentang pengambilan harta karun ya teman-teman ya. Rintangan dan halangannya untuk ambil harta karun itu banyak ya. Kita harus paham dulu, harus ngerti dulu. Nah, sama. Sebelum kita masuk dunia trading, kita pahami dulu trading itu apa dan bagaimana ya. Ini buat khusus teman-teman yang belum pernah trading ya. Nah, kita pengenalan tentang dunia trading. Nah, trading itu kalau saya ibaratkan seperti pohon ini ya teman-teman, seperti pohon seperti ini. Jadi ada akar, ada batang, ada ranting dan cabang ya. Kalau ranting dan cabang di dunia trading itu saya sebut sebagai technical analysis ya. Technical analysis. Mana buku saya tadi? Nah, technical analysis ya. Ini kelihatan teman-teman ya. Saya stop dulu ya. Nah, ini ya. Nah, technical analysis ya, teman-teman ya. Technical analysis ini pun bukunya tebel loh, teman-teman. Hanya belajar tentang technical analysis doang gitu. Ya. Teman-teman yang belum punya silahkan beli ya. Ini di Gramedia atau di online juga banyak sekarang. Nah, belajar ini saja teman-teman ya. Ini 6 bulan belum tentu teman-teman bisa menguasai technical analysis karena banyak banget, banyak jenisnya. Ya, seperti ranting ini. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke atas. Technical analysis juga karena saking banyaknya, ada satu bilang buy, satu bilang sell, kita jadi pusing sendiri. Apakah kita harus nge-sell, apa kita harus nge-buy, ya. Gitu teman-teman ya. Dan memang kalau kita belajar technical analysis itu sebenarnya menarik banget ya. Dan ke rata-rata kelas yang dibuka, atau orang yang merasa dirinya suhu di dunia trading, buka kelas pasti technical analysis yang dibahas. Karena di situ keren ya. Tarik-tarik garis, sini support dan resisten begini, sini buy, sini sell, sini buy, sini sell. Nah, keren ya. Dan harganya mahal ya. Ada yang sampai 60 juta ya kalau nggak salah, belajar technical analysis doang tuh teman-teman ya. Kemudian ada namanya fundamental. Fundamental analysis ini kita nonton TV, nonton Bloomberg, CNBC dan teman-temannya gitu teman-temannya. Jadi kita mengetahui situasi politik, kondisi politik, cuaca, apalagi ya, suatu negara. Misalnya kita mau transaksi pound sterling ya, berarti kita harus mengetahui situasi dan kondisi negara di Inggris sekarang terjadi apa dan apa dampaknya terhadap mata uangnya. Nah itu ya. Jadi harus nonton berita. Jadi kalau kita menguasai fundamental, kalau kita fundamental itu hanya mengetahui harga mau ke atas atau harga mau ke bawah ya. Kemudian ini akar, ini akarnya apanya Om Sis kalau trading? Ini disebut sebagai money management, teman-teman ya. Anda menguasai teknikal, Anda menguasai fundamental, tanpa ilmu money management, nol. Saya pastikan teman-teman bisa kena margin call ya. Nah, kenapa di Moonbot itu saya suka? Karena yang diajarkan pertama bukan teknikalnya, bukan fundamentalnya teman-teman, tetapi money manajemennya sebagai akar ya. Sebagai pohon ini tidak akan bisa tumbuh kalau nggak ada akar ya. Jadi trading juga sama. Kalau kita nggak ngerti money management, ya kita ambiar. Nah, maka di Moonbot itu diajarkan yang pertama kali bagaimana kita mengatur uang kita. Bagaimana kita bisa profit konsisten setiap hari bisa dapatin, teman-teman ya. Buat apa untung besar hari ini kalau besok nggak trading? Buat apa kita untung besar hari ini kalau besok margin call? Nggak ada gunanya teman-teman ya. Lebih baik kita kecil tapi setiap hari dapat dan dalam waktu yang panjang. Kenapa kita pilihnya tradingnya di spot?
karena ini memungkinkan kita untuk bisa profit setiap hari dalam waktu dan jangka yang panjang, teman-teman ya. Kalau futures, begitu market itu hektik, kadang-kadang kita kelar ya, teman-teman ya. Kalau marketnya baik-baik saja ya semua baik-baik saja. Kalau di futures ya, begitu market hektik kita salah posisi, kelar. Istilahnya cacing-cacing naga-naga. Ya, masa kita mau main cacing-cacing dan naga-naga, kita cari yang pasti Pak, kecil-kecil tapi pasti lah, gitu ya, yang lebih enak ya, yang setiap hari kita bisa profit hingga kita bisa manfaatkan hasil profit itu untuk kebutuhan kita sehari-hari ya, teman-teman ya. Itu sekilas ya teman-teman. Nanti kalau pengen belajar tentang technical analysis, saya punya grup khusus tentang membahas technical analysis ya. Kalau mau belajar boleh itu di Telegram karena isinya gambar-gambar semua. Jadi berat ya. Jadi kalau mau nanti hubungin saya, tak masukin ke grup technical analysis ya kalau mau belajar. Nah, kalau fundamental nanti silakan, nanti ini nggak bisa dipelajari sebenarnya. Tinggal nonton-nonton berita aja sah. Dan efeknya apa terhadap uang tersebut gitu ya. Kalau money management, teman-teman nanti udah jadi membernya Moonbot, pasti diajarkan money managementnya ya. Kita next saja. Nah ini ya, jadi nanti kita santai-santai aja ya. Jadi nanti yang trading itu asisten kita ya, teman-teman ya. Kayak 2 minggu ini kemarin saya seminggu pertama yang lalu saya ada di Cirebon ya, hampir seminggu tuh nggak sempat buka laptop, nggak sempat lihat chart, tapi saya profit terus ya teman-teman ya. Terus ini juga baru balik tadi sore dari Palembang, nah, saya lihat juga profit terus ya. Enak banget ya. Jadi kita tetap beraktivitas normal tanpa mengganggu aktivitas kita sama sekali, tapi apa namanya, wallet kita itu menggendut teman-teman. Bisa buat lebaran, bisa buat bagi-bagi angpau ya. Nah ini ya teman-teman ya, yang saya bahas tadi kalau kita mau trading sendiri ya, dan ini kalau dibandingkan dengan asisten trading. Kalau teman-teman trading sendiri, teman-teman harus memiliki namanya skill trading, teman-teman ya, skill trading. Skill trading ini didapat dari mana? Namanya skill, harus latihan ya. 10L ya teman-teman ya. Kalau mau memiliki skill trading harus 10L. Apa 10L? Latihan, 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 lagi-lagi latihan, 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 dan latihan. Kalau latihannya pakai demo account, Anda nggak belajar apa-apa. Jadi teman-teman harus belajarnya pakai real account, pakai dana beneran ya. Dan Anda nggak akan belajar kalau dananya belum loss. Nah itu ya, belum habis, itu nggak akan belajar. Ya. Waduh, gawat juga Om Sising ngomongnya ya. Ya memang begitu, itu faktanya di dunia trading seperti itu ya. Kalau teman-teman ketemu temennya ngomong tentang masalah trading dan yang dia bahas hanya profit, 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 tinggalin teman-teman ya. Karena apa? Trading itu tidak semudah yang kita bayangkan karena harus banyak ilmu yang harus kita pelajari ya. Nih, mengerti ilmu analisa market, teknikal, fundamental, dan parameter trading yang saya sebutin tadi ya. Juga harus memiliki trading plan yang jelas. Harus memiliki jam terbang trading, dan ini yang tidak bisa, misalnya kita ikut seminar sehari terus keluar dari situ jadi suhu gitu ya. Enggak bisa. Ya teman-teman harus tetap menghabiskan waktu jam terbang. Untuk bisa menjadi ahli, untuk bisa menjadi seorang sesuatu disebut suhu di dunia trading, ya minimal teman-teman menghabiskan 10.000 jam terbang. 10.000 jam trading, Anda baru ngerti trading ya. Kemudian juga harus memantau chart sesering mungkin. Nah, ini yang paling sering ya, trader terutama trader pemula. Itu kalau trading itu harus lihat chart hari-hari ya, teman-teman ya. Ini tadi ada Mas Virto baru masuk ya. Sampai masuk rumah sakit ini Mas Virto ya, ngeliatin chart setiap hari. Karena nggak tidur-tidur teman-teman. Karena seru ya kan. Trading itu seru ya memang. Kemudian mengetahui ilmu money management dan memiliki psikologi trading yang baik. Nah, ini teman-teman ya, dunia trading itu kalau kata mentor saya dulu, masuk dunia trading itu sebagaikan kita ada di Ka'bah ya teman-teman ya. Jadi apa ya, kalau kita berbuat jahat atau berbuat itu biasanya tradingnya amburadul ya. Jadi psikologi kita harus terjaga. Gimana supaya psikologi kita terjaga? Ya kita harus menjadi orang yang baik ya. Dan ini kalau teman-teman pemarah, dia akan muncul pemarahnya. Kalau teman-teman memang orangnya yang sabar, lemah lembut, juga akan kelihatan. Nah gitu ya. Teman-teman, bahkan dulu sampai dipesanin kalau hari Jumat jangan trading ya. Kenapa? Karena teman-teman ya, kalau hari Jumat itu, kalau di forex ya, saya dulu kan orang forex ya, Sabtu dan Minggu itu libur. Nah, kalau orang forex itu kalau Sabtu dan malam Sabtu itu biasanya kita sebut sebagai malam nakal. Jadi biasanya berantakan tradingnya hari Jumatnya. Jadi biar nggak berantakan ya jangan trading gitu ya. Nah, kalau nanti kita menggunakan Moonbot atau kita menggunakan asisten trading teman-teman, ini semua hilang teman-teman. Kita pangkas semuanya, nggak perlu ya. Karena teman-teman ingat ya, tadi konsepnya adalah kita adalah menjadi seorang investor. Kita bukan menjadi seorang trader. Jadi malam hari ini kita menjadi seorang investor, bukan menjadi trader ya. Kalau mau pengen menjadi trader ya harus belajar ini semua ya teman-teman ya.
Tapi kita kan menjadi investor ya. Jadi harus memiliki skill trading nggak perlu ya. Saya punya ini ada Bu Yulia sama Bu Esther ya. Ya ini mohon maaf ya Bu Yulia sama Bu Esther ini agak gaptek nggak ngerti trading tapi sekarang ya menikmati hasil ya setiap hari. Enak ya. Dan ini juga nggak perlu ngerti ilmu analisa, nggak harus tahu ya teman-teman ya. Apakah harus memiliki trading plan yang jelas? Nah, ini juga nggak harus memiliki ya, tidak harus memiliki tapi memiliki lebih baik ya. Kemudian nggak perlu jam terbang orang semuanya yang melakukan si asistennya ya, kita nggak ngapa-ngapain kok gitu ya. Nggak perlu lihat chart sesering mungkin, yang sekarang yang saya lihat adalah report Telegram ya teman-teman ya. Ilmu money management juga kita kasih tahu ya, idealnya kalau trading itu di Moonbot begini-begini, nanti kita settingin di depan ya teman-teman ya. Ya kita punya default-nya ya, tinggal ikutin doang ya. Dan ini juga nggak perlu psikologi trading karena kita di spot market, teman-teman ya. Jadi psikologi kita tidak terganggu ya. Karena kita di spot market, itu akan cenderung jauh lebih aman. Ya, ingat ya, makan enak, tidur nyenyak, uangnya banyak. Nah, ini dia teman-teman ya. Karena yang kerja itu adalah si asisten trading kita ya. Ya otomatis si yang ini ibaratnya kan ini ya, nggak ada makan siang gratis di dunia ini ya. Karena si asisten kita yang kerja, ya ada bagi hasilnya gitu, 80-20 ya teman-teman ya. Jadi nanti hasil tradingnya akan dibagi 80-nya buat kita sebagai investor dan 20%-nya untuk asisten kita. Ya iyalah, kitanya tidur-tidur aja kok, nyantai-nyantai aja, dia yang kerja ya dia dapat bagian ya wajar aja. Menurut saya sih fair ya teman-teman ya. Nah nanti gimana caranya? Nah gini caranya teman-teman ya. Kebanyakan dari kita menggunakan Binance ya, Binance teman-teman ya, dan juga toko kripto bisa. Nah ini ya nanti kita tinggal connect kan, ini misal ini Moonbot kita seperti ini, nanti kita koneksikan dengan yang namanya API ya, API key sama secret key seperti ini ya, nanti kita tinggal connect kan, itu udah connect. Jadi apapun yang terjadi di Moonbot juga akan terjadi di akun Binance kita ya. Kenapa Binance? Nah, ini ya nanti kita biasanya Binance dan toko kripto ya teman-teman ya. Kenapa Binance? Karena Binance ini adalah exchanger terbesar di dunia saat ini teman-teman ya. Mana buktinya OSIS? Jangan ngomong aja dong. Jangan ngomong Binance itu besar-besar. Mana buktinya ya? Oke, kita bicaranya pakai data ya teman-teman ya. Jadi bukan katanya. Ini betul-betul ya. Ini saya ganti menjadi exchange spot market. Tuh, ya ini teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa cek di namanya marketcap.com ya. Ini kita lihat nanti ganti exchange-nya ganti spot atau derivatif ini ya. Ini nomor 1 itu Binance. Ini dia nomor 1 dari mana dilihatnya? Dari trading volumenya ya. Wah ini 11 miliar dolar ini teman-teman ya. Wah ngeri ya. Ini secara skor juga 9,9. Di bawahnya ada Coinbase, ada Kraken, ada KuCoin, ada Bivnex, ada Bitstamp, ada OKX ya, ada Bybit, ada Gate.io. Nah, ini ada Binance US. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin mendengar berita bahwa Binance diisu sama Bapeptinya Amerika gitu ya. Diisu itu yang ini ya, teman-teman ya. Binance.us. Nah, kalau kita ada di sini ya, Binance yang ini untuk skala dunia ya. Nah, kenapa kita pakainya Binance ya? Karena ini ya, karena dia memang yang nomor 1. Kalau ada yang nomor 1, kenapa harus 2, 3, dan 4 ya? Kita harus pilih yang terbaik ya, cari pasangan juga carinya yang terbaik ya teman-teman ya. Cari sesuatunya juga semuanya cari yang terbaik. Nah, kalau kita trading juga cari yang terbaik ya, yaitu di Binance ya. Oke. Kemudian bisa juga di toko kripto teman-teman. Wah, Binance kan dari luar negeri, saya maunya yang Indonesia lah ya, yang terafiliasi dengan namanya Bapepti. Nah, itu namanya pakai toko kripto juga bisa nanti teman-teman ya. Enggak masalah ya. Kenapa toko kripto? Ya ini toko kripto adalah exchange nomor 1 di Indonesia ya teman-teman ya. Ya, ini juga banyak event yang menarik diselenggarakan. Jadi mau pakai Binance atau pakai toko kripto? Oke, mantap ya. Nah, ini juga ya nanti asisten yang kerja ya kita ngopi-ngopi aja gitu teman-teman ya. Ini yang ada di Jakarta, kalau mau ikut ngopi-ngopi itu kita ada di Mall Efek Sudirman ya. Kita ada pertemuan offline-nya. Jadi kita bukan cuma Zoom seperti ini, tapi kita juga ada pertemuan offline-nya teman-teman. Ngopi-ngopi bahas-bahas tentang BTC. Wah itu ternyata nikmat sekali ya gitu ya. Dan komunitasnya itu komunitas yang menurut saya positif banget gitu ya. Jadi kita nggak ngomongin orang, nggak ngomongin jeleknya orang, tapi yang kita bahas bisnis, bagaimana caranya kita berkembang
dan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan cuan ya. Karena waktu itu sangat terbatas ya teman-teman ya. Ada orang bilang life is short. Ya. Hidup itu cuma sebentar. Kalau kita gunakan untuk hal-hal yang nggak berguna, untuk hal-hal yang negatif, itu eman-eman, sayang banget gitu ya waktu itu ya. Waktu cuma 1 kali 24 jam. Kenapa ada yang kaya, kenapa ada yang miskin? Menurut saya itu bedanya orang yang kaya, dia pintar memanfaatkan waktu yang 1 kali 24 jam. Dan yang miskin biasanya kurang bisa memanage atau memaintain waktu yang cuma 1 kali 24 jam ini ya teman-teman ya. Oke, nah ini ya teman-teman, ini hasil dari kerja keras ya, income-nya ya. Wah ini sampai 16.000 US teman-teman ini hasilnya. Wow, 16.000 US ini tradingnya setiap hari ini ya teman-teman ya, dapat 198, dapat 140, 219. Kita trading harian ya teman-teman ya. Dan kemudian nanti kita juga bisa dalamnya ini dapatnya dari mana. Nanti kita buka langsung live dashboard-nya ya. Ini contoh doang. Dan ingat, ini real trading teman-teman. Jadi hasil hari ini tidak mencerminkan besok ya. Kan ada juga menawar-nawarkan yang memberikan penawaran kepada kita, trading 1 hari 1%, trading 1 hari 5%, pasti. Nah, tinggalin teman-teman yang kayak gitu ya. Karena trading itu nggak ada yang pasti ya. Kadang grafiknya naik tajam, itu kita bisa profitnya banyak ya. Kadang juga cuma naiknya dikit ya, berarti kita hasilnya juga sedikit gitu ya. Jadi makanya disebut hasil hari ini tidak mencerminkan masa depan. Kita betul-betul real trading apa adanya, transparan, teman-teman juga bisa buka sendiri dan bisa lihat sendiri nantinya ya. Nah ini ingat ya teman-teman ya, kita ada bagi hasil ya. Trader ya, asisten profit kita, asisten trading kita yang kerja keras ya, kitanya ngopi aja ya, santai-santai aja. Yang sukanya nonton sinetron aja, sukanya nonton Korea aja gitu ya. Yang sukanya kerja keras di dunia konvensional ya nggak apa-apa, kerja aja gitu ya. Nah, tapi kita tambah sumber income lagi yang baru ya, menjadi investor di Moonbot tanpa mengganggu aktivitas kita sama sekali. Ya, ingat ya teman-teman ya, segala bisnis atau investasi trading itu mengandung resiko ya. Hidup itu berpasang-pasangan, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada untung, juga ada rugi ya. Nah ini mana kok nggak muncul? Nah ini teman-teman ya. Ini restoran Marigold pun tumbang setelah 30 tahun ya teman-teman ya. Lalu kalau asisten trading ini ada resikonya nggak? Oh tentu ada. Nggak mungkin kalau nggak ada teman-teman ya. Ada juga kan yang sering menawarkan itu tanpa resiko tapi pokoknya untung gitu. Nah kemarin saya di Palembang itu ini ya teman-teman ya. Saya baru tahu kalau ada bisnis ternak lebah atau ternak lele gitu ya. Oh teman saya itu kena sampai 300-an juta. Wah, ada. Itu ya gregetan kalau denger-denger kayak gitu-gitu ya. Ternak lele. Tapi lele kolamnya nggak ada, tapi hanya kasih bonus-bonus gitulah, sebulan tuh dapatnya gede lah pokoknya ya, sampai 30-an juta atau berapa juta itu. Akhirnya apa? Hilang teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ditawarin sesuatu yang menarik, tanya resikonya teman-teman ya, tanya resikonya. Nah, kenapa saya ikut Moonbot teman-teman ya? Kenapa saya sukanya dengan Moonbot? Karena dia memang ngomong ini ada resikonya gitu ya, nggak ditutup-tutupi apa adanya ya. Ada resikonya. Resikonya apa nih? Nah ini ya resikonya kalau kita trading di Moonbot ya teman-teman. Resikonya satu, ada namanya masa tunggu atau floating. Floating itu misalnya gini, kalau teman-teman belum mengerti floating, floating itu misalnya kita beli emas harganya 1 juta ya misalnya nih, kemudian harganya sekarang tuh turun sampai 800.000 misalnya, ya kan? Secara nilai kita kan rugi ya, beli 1 juta harga sekarang 800.000 itu secara nilai kita rugi. Tapi selama emas itu belum kita jual, ya kita belum rugi gitu kan. Kita masih pegang emasnya, hanya nilainya saja turun 800. Nah, itu yang disebut floating ya teman-teman ya, ngambang. Lalu kita jualnya kapan? Ya tunggu kalau harganya naik. Emas ini naik melewati 1 juta, tunggu 1.100.000 atau 1.200.000. Kapan? Ya nggak ada yang tahu kapannya gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini ya seperti ini ya, sama kalau kita beli kripto, misalnya beli harga 100. Kemudian kripto itu turun harganya 90 ya. Ini hanya floating doang. Kita belum dikatakan rugi selama tidak di-close transaksinya ya. Ya jangan di-close, ini hanya spot teman-teman. Tenang aja, kita tradingnya di spot market ya. Nah, ketika nanti naik, ya kita naik ke sampai 120, ini baru kita close. Nah, yang penting harga jual lebih tinggi daripada harga beli, itu kita cuan ataupun profit ya teman-teman ya. Itu resiko yang pertama teman-teman ya.
Nah, solusinya apa? Ya, tentu ada resiko, tentu ada solusinya ya teman-teman ya. Solusinya adalah entry-nya itu berdasarkan technical analysis teman-teman ya. Jadi jangan cuma asal masuk merem cap cip cup, wah aku beli BTC lah, aku beli ETH lah, aku beli SIBA lah gitu. Jangan gitu ya. Jadi nanti kita masuk market itu berdasarkan analisa dulu, berdasarkan technical analysis yang udah kita bahas di depan tadi ya. Dan B adalah menggunakan money management. Nah, sekali lagi menggunakan money management yang baik ya teman-teman ya. Ini kunci dari segala kunci dari trading itu adalah money management ya. Nah, yang kedua resikonya adalah kalau exchangernya tutup teman-teman ya. Banyak kan yang trading kita transfer ke rekening tertentu ya. Tradingnya awal bagus, bagus, bagus. Yang biasanya yang menjanjikan persenan setiap hari tuh harian harian dapat dapat persen tuh ya. Nanti lama-lama exchanger-nya hilang, tutup. Begitu exchanger hilang, tutup, uang kita ikutan hilang gitu kan. Nah, bagaimana kita menghindari exchanger ini tutup? Ya, makanya kita pilih tadi ya teman-teman ya, Binance dan toko kripto yang kredibilitasnya sudah teruji ya teman-teman ya, dan yang terbaik di bidangnya gitu ya. Kalau dunia kita pilihnya Binance, kalau Indonesia punya kita bisa menggunakan toko kripto ya teman-teman ya. Resiko yang ketiga kalau kita trading ya, trading di koin, yaitu koin crash teman-teman. Koin crash itu apa? Koin yang orang sering bilangnya itu koin-koin micin ya. Kita berharap dapat kenaikan itu ratusan sampai ribuan persen harapannya gitu kan. Faktanya malah koinnya nyungsep menjadi nol. Nah itu namanya koinnya crash ya teman-teman. Atau koinnya hilang, atau juga nanti bisa koinnya namanya delisting ya, hilang dari exchanger. Nah, terus solusinya apa Om Sis biar kita tidak terjebak atau kita kena koin-koin yang seperti itu? Kan saya nggak tahu nih ya gitu ya. Nah, caranya adalah kita pilih koin yang sudah teruji yang melewati bear market. Contohnya apa? BTC ya teman-teman ya. Contohnya Ethereum, contohnya BNB. Nah, seperti ini saya munculin lagi ini ya. Nah, caranya gimana supaya kita tidak kena koin-koin yang kecil? Gampang teman-teman ya. Sekali lagi masuk koin market cap, ternyata koin-koin itu juga ada rankingnya ya teman-teman ya. Ini kita ganti ke cryptocurrency nih, ranking ya, cryptocurrency ranking. Tuh, jadi berdasarkan koin market cap ya kita pilih aja koin-koin ya paling enggak yang 10 besar atau 20 besar ya. Ini ada nomor 1 ada Bitcoin, nomor 2 ada Ethereum, nomor 3 ini ada USDT, ini karena ini stable coin jadi jangan dipilih ya teman-teman ya. Karena kalau stable coin kalau nggak bergerak ya kita nggak untung apa-apa ya, namanya trading, kita harus mencari yang koin yang fluktuasinya banyak ya. Kemudian nomor 4 ada BNB, kemudian nomor 6 ini ada XRP, ada Cardano, ada Dogecoin, ada Polygon, ada Sol, ada Polkadot ya, ada Litecoin ya. Paling teman-teman pilih yang 20 ke atas. Nah, ini biasanya ya terjamin tidak akan crash secara koinnya ya teman-teman ya. Itu ya, gampang ya. Resikonya itu dan kita juga punya solusinya ya, teman-teman ya. Nah, ini udah tadi ya. Oke, lalu berapa nih omset kalau saya mau ikutan? Saya udah nggak sabar mulai nih omset tadi ngomong aja nih. Gitu ya. Kalau mau memulai gimana? Nah, kalau memulai teman-teman ya, kita mulai dari namanya basic. Itu sewa ya, sewa asisten trading 1 tahun. Itu harganya 2,3 juta. Ini murah banget teman-teman ya. Bayar karyawan 2,3 juta 1 tahun. Kerjanya 1 kali 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari. Suruh kerja terus tanpa hari libur. Tanpa minta THR teman-teman ya, tanpa mintain beli baju baru, nggak minta seragam, nggak kasbon. Wah, jadi curhat saya ya. Kalau punya karyawan gitu teman-teman ya, pusing ya, apalagi kalau mau lebaran gini ya. Nah, ini 2,3 juta 1 tahun loh, murah banget teman-teman ya. Kita tahu usaha di Jakarta itu paling nggak gaji satu orang UMR ya teman-teman, UMR Jakarta ya lumayan gitu kan. Ini 2,3 juta 1 tahun, kerjanya tanpa hari libur, dan pagi, siang, sore, malam dia kerja terus ya, tidak peduli teman-teman ya. Cuma nanti kemudian ada kredit ini teman-teman paling nggak siapin 50 USDT ya. Nah, depositnya bisa di Binance dan bisa di toko kripto berapa? Ini bebas teman-teman mau mau deposit berapa. Ya tentu hukum investasi akan mengatakan begini. Ketika Anda investasinya dalam nilai kecil, ya hasilnya kecil.
Kalau teman-teman investasi nilainya besar, ya hasilnya besar. Saja ya teman-teman ya. Clue-nya seperti itu. Nanti kalau kurang jelas, hubungi pengundangnya ya. Nah, peluang akan tampak jelas pada saat peluang itu hilang, teman-teman. Artinya apa? Kalau informasi malam hari ini sudah saya sampaikan, jelas ya. Tadi jelas ya gambarannya trading itu gimana, terus kalau pakai moonbot itu gimana. Kalau ini hanya teman-teman hanya sebagai informasi ya nggak akan memberikan dampak apapun terhadap hidup kita ya. Tapi kalau ini teman-teman ambil dan kemudian teman-teman action, ya siapa tahu nanti akan membantu finansial kita dalam 1-2 tahun ke depan ya teman-teman ya, gitu. Oh ya tadi saya janji akan membuka dashboard-nya ini ya, Moonbot ya. Oke, saya buka ya punya saya ya. Nah nggak apa-apa nih teman-teman mau lihat nih, kalau orang lain kan tutup-tutup nih, kalau saya buka aja nih nggak apa-apa nih, nggak masalah ya. Nah ini teman-teman ya, nanti ini kita mirroring ya, ini aja ada exchanger, ini bisa Binance, bisa toko kripto ya, teman-teman bisa pilih nih Binance atau toko kriptonya ya. Nah, Binance USDT ini adalah uang nganggur ya teman-teman ya. Ini uang nganggur yang ada di Binance dalam bentuk USDT. Kalau koin aset ini adalah uang yang sudah dibelikan apa namanya? Sudah dibelikan koin ya, berubah menjadi koin. Nah, ini ya teman-teman seperti ini ada API configuration. Nah, ini yang tadi ya. Jadi nanti kita koneksikan API key yang ada di Binance. Nanti kita taruh di sini, kita konekkan. Nah, begitu ini sudah connect, udah oke. Nah, ini mirroringnya dari Binance. Jadi apapun yang terjadi di sini akan terjadi juga di Binance ya, karena ini mirroring. Nah ini kredit. Nah kredit ini maksudnya apa? Nah kok ini merah-merah nih omsisnya. Nah tadi kan ya kita bagi hasilnya 80-20 teman-teman. Jadi kredit ini, jadi hasil trading di Binance itu akan full 100% milik investornya ya. Karena si Moonbot tidak akan bisa otak-atik dana yang ada di Binance teman-teman. Artinya dia nggak bisa ambil, dia nggak bisa withdraw dari Binance. Nah, ngambilnya dari mana bagi hasil 20-nya? Jadi bagi hasil 20-nya, 20% itu dia akan ambil dari kredit secara otomatis ketika terjadi profit. Transaksinya profit dia akan ambil secara otomatis dari kredit sini ya. Nah, gitu. Jadi dana kita aman ya teman-teman ya, 100% di Binance. Jadi hasil keuntungan itu akan di Binance 100%. Dan yang bisa WD uang kita ya kita gitu. Ya, 100% under kontrol kita. Teman-teman mau berhenti kapan pun juga bisa. Misalnya butuh duit ya, saya nggak bisa lanjut nih Om Sis, saya butuh duit banget, bisa nggak? Bisa, ambil aja ya. Dan apakah perlu sign approval dari pemilik Moonbot? Enggak ya, karena itu uang teman-teman itu ada di Binance. Jadi mau diambil kapan pun bisa gitu ya. Jadi si Moonbot ini hanya apa namanya? Hanya asisten doang ya. Nanti hanya dikoneksikan menggunakan API configuration yang ini doang ya. Kemudian ini profit. Nah, ini profitnya. Oh, hari ini saya udah dapat $5. Yes. Nggak ngapa-ngapain dapat $5. Yes, ya bisa buat makan satu hari ya, teman-teman. $5 lumayan. Nah, ini profit saya all the time ya. All time profit. Jadi selama saya ikut Moonbot, profit saya sudah segini ya, $377 tanpa ngapa-ngapain, teman-teman ya. Dan ini lihat teman-teman ya, saya profit tanpa putus setiap hari, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, 12, 13. Dapat terus ya. Dan ini tadi ya teman-teman ya, tidak fix. Jadi hasilnya ya tergantung situasi dan kondisi market hari itu nih. Nah, ini ya. Hari ini dapat 5. Nah, $5 ini asalnya dari mana aja nih? Ini koin apa aja nih Om Sis nih? Jangan-jangan angka-angka ajaib. Oh enggak nih ya teman-teman ya. Saya hari ini trading CFX dapat $0,3, BNB dapat 0,2, Shiba Inu dapat 0,2 ya. 0,2 lagi, Gala 0,4, XRP 0,1. 0,1. Ini juga dapatnya 0,1 ya, ini 0,3. Nah, gini ya teman-teman ya. Kecil-kecil kali banyak, kali sering, hasilnya gede. Nah, segini dan itu kita setiap hari senang kan? Gimana? Kalau dapat profit setiap hari senang nggak? Oh, senang banget teman-teman. Rasanya apa? Efek psikologi terhadap diri itu juga berbeda. Senang rasanya ya. Kalau teman-teman main futures, bukan nggak bagus, memang hasilnya gede-gede tuh. Wah, gede-gede. Begitu lihat floatingnya, aduh, bikin sakit kepala ya. Biasanya ditunjukin orang itu juga nilai balance yang gede, hasil balance gede-gedenya. Tapi equity sebenarnya jarang ditunjukin ya. Kalau ini saya tunjukin ya teman-teman ya, ini equity yang sebenarnya. Nah, ini tambah ini adalah uang-uang saya sebenarnya nih ya, teman-teman ya. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Oh iya, ini ada saving nih teman-teman ya. Saving itu ini yang ambil pro ya, ambil pro. Tadi kan basic 2,3 juta ya. Kalau saving ini untuk yang pro. Jadi dana kita ini kan nganggur nih.
ini kan dana nganggur nih di USDT nih, ya. Nanti itu teman-teman bisa auto saving atau masuknya staking atau apa ya, deposit ya. Jadi dia diem pun nanti dapat duit juga nih di sini ya. Jadi kita keuntungannya berlipat-lipat ya di sini teman-teman ya. Kemudian ini ada namanya general strategi ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman ya. Nah ini di sini sudah kita buat buat teman-teman yang nggak tahu koin mana yang bagus, ini udah kita buat namanya koin grouping. Ada tricking, ada 3 koin besar ya, BTC, BNB, ETH ya. Supaya kita tidak menghindari resiko yang ketiga tadi ya, koin crash. Nah, ini ada tricking, ada top 10, ada top 20, ada top 50, nah, ada all coin juga. Ini tergantung kita teman-teman ya. Wah, ini kelihatan punya saya. Saya ganti 15 aja dulu. Nah, ini teman-teman ya. Jadi dia juga bagaimana menghitung money manajemennya. Si Moonbot sudah siapin teman-teman ya, sudah siapin namanya USDT amount atau kalkulatornya ya. Misalnya teman-teman depositnya $500, boleh nggak? Boleh ya. Kita hitung kalkulit, dia akan kasih saran buat kita untuk money manajemennya. Nah, kalau dana kita 500, buy amount itu artinya sekali beli koin itu cuma $15. Bayangkan, dari nilai $500 kita hanya beli $15 doang dana yang dipakai ya, teman-teman ya. Dan maksimal koin hanya 1. Ya, misalnya kalau saya dananya 1.000 itu berapa ya? Nah, kalau 1.000 koinnya 2, baik maunya tetap 15 ya teman-teman ya. Saya mau 10.000 nih Om Sis, misalnya nih saya ada dana nganggur nih daripada diem, gue masukin sini aja deh ya. Biar profit harian, biar mantap gitu ya. Nah, kalau dananya 10.000, sarannya dia sekali buy amount adalah $100 dan maksimal koinnya 3. Apakah harus seperti ini? Tidak, teman-teman ya. Kalau teman-teman seorang trader, sudah paham trading, paham money management, ini bisa diotak-atik sendiri ya, teman-teman ya. Misalnya ininya 15 ya, biar aman. Terus kita pengennya nyebar sebaran koinnya banyak, misalnya tadi 10 ya, ada 10 koin. Nah, ini saya pilih 10 koin, maka sini saya maksimal koinnya juga 10, boleh ya. Bebas teman-teman ya. Sarannya kalau tergantung dananya ya, tergantung modalnya berapa. Tadi kalau punya saya kan ini tambah ini kurang lebih 1.000 ya. 1.000 idealnya buy amount 15, maksimal koinnya 2. Ya. Ini saran money management teman-teman ya. Money management fungsinya untuk apa sih? Supaya kita itu profit setiap hari teman-teman ya. Jangan ngejar profit gede. Nanti kalau floating teriak-teriak hari ini kok nggak dapat profit gitu ya. Kalau kita main yang pengen untung gede-gede ya. Untung gede-gede maka resiko floatingnya juga gede ya teman-teman ya. Oke. Ini juga kalau teman-teman senangnya trading ya, ini juga ada technical analysisnya nih. Ada Bollinger Band, ada CCI, ada EMA, ada Fibonacci retracement MA, moving average ya. Tergantung teman-teman sukanya pakai apa. Nggak harus sama ya. Nggak harus sama. Sukanya apa? Ini ada Bollinger Band. Kalau saya sukanya Bollinger Band, time frame-nya 15 menit ya. Ini juga ada stochastic RSI. Nah, ini tinggal diupdate klub. Jadi deh gitu teman-teman ya. Om Sis ini pasti ada yang floating dong kan namanya tadi katanya kalau di spot pasti ada yang floating dong. Oh, pasti ada ya. Aduh saya lupa ngidupin di TikTok nih live-nya tadi. Oke, apa ya. Nah ini teman-teman ya. Nah ini kondisi akun saya ya. Nah ini ada yang hijau-hijau ini nanti kalau udah secara defaultnya itu 1,5% profit itu close ya teman-teman ya. Ini udah hijau-hijau sebentar lagi udah close. Ini masih merah-merah ya. Nunggu merah-merahnya. Itu. Nah singkat-singkat aja teman-teman ya. Dan ini teman-teman ada Telegram notification. Nah jadi tadi saya bilang ya bahwa saya itu hanya tinggal nunggu report di Telegram. Nah ini ya. Jadi yang saya lihat hanya Telegram doang nih. Nih, ini today ya, today mana nih today. Saya dari atas teman-teman. Jadi kali sering kali banyak ya teman-teman ya. Kuncinya kali sering kali banyak. Nah ini first entry untuk FTM, koin FTM ya. First entry ini artinya transaksi yang pertama ya. Ini di Matic, ini di ETH, ini ada averaging di FTM lagi, averaging ya. Kemudian apapun yang terjadi di Binance, dia akan kasih laporan ke sini teman-teman. Oh ini tadi saya for sale, ini saya nyoba nih ya, for sale. Jadi kalau teman-teman tidak suka dengan cara dia, kalau nggak close bisa di close secara manual ya. Nanti bisa juga for sale. Nah, kemudian first entry ada profit taking ya, kasih tahu juga kalau profit taking, averaging. Nah, lihatin satu hari aja bisa banyak transaksi teman-teman tuh, nggak bisa habis kan? Profit first entry. Ini profit taking ini barusan nih jam 20.36.
averaging lagi nih untuk FTM. Nah, gitu ya. Jadi report itu harian teman-teman. Ya kadang-kadang kalau kita punya karyawan minta reportnya aja susah banget gitu ya. Nah, ini live apapun yang terjadi di BNN jadi akan ngasih report gitu. Itu teman-teman ya, mungkin dari saya gitu dulu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan, mau ngobrol-ngobrol dulu. Ini tadi ada siapa aja ya? Tak jadiin panelis. Teman-teman silakan di chat ya. Di chat kalau mau ngobrol. Om Ken ada nggak ya? Om Ken ada. Om Ken ini dia mentor andalan kita. Halo Om Ken. Halo, Halo ya. selamat malam. Malam Om Ken. Nah ini teman-teman ya Om Ken ini yang memperkenalkan kita semua dengan moonboard yang luar biasa ini. Terima kasih Om Ken. Gara-gara sampean saya bisa profit setiap hari. Wah, mantap. Bukan gara-gara saya lah, gara-gara Pak Oh, Mike, Pak CEO. gara-gara Pak Mike ya. Iya dong. Bentar, sampai tak jadiin ini dulu ya. Iya, iya, boleh, boleh, boleh. Kok nggak ada? Oh ini. Oke. And then. Nah ini dia. Nah sudah Om Ken. Om Ken Iya. mungkin ada tambahan lah dari yang saya sampaikan tadi. Tambahan, sebenarnya sih dari Pak Siswandi sih, teman-teman udah dapat informasi lengkap banget sih. Pak Siswandi ini kan sebenarnya pro trader. Jadi ketika memutuskan masuk ke Moonbot berarti ada sesuatu nih. Apa nih yang enak nih maksudnya dari Moonbot nih Pak Sis. Pak Sis kan Ya, trader nih sebenarnya. ya Sendiri karena pun profit ya kan? ya profit. Tapi ujung-ujungnya juga margin call. Oh gitu ya? Iya, iya, iya. Ya udah paling aku dari saya sih maksudnya bukan menggurui ya, tapi sharing-sharing aja lah karena bukan berkat aku juga gitu loh. Karena memang aku masuk duluan aja, makanya aku sharing informasi yang baik gitu loh kepada teman-teman yang lain. Nah kebetulan Pasis nerima informasinya cepet gitu loh. Ya udah Pasis itu udah panen duluan dibandingkan teman-teman yang lain gitu. Gitu ya. Aku izin sharing ya. Ya Ini silakan. bagus by the way quotes-nya. Peluang akan tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Itu bagus. Oke, saya share screen dulu. Sebentar. Paling sharing aja sih yang tentang akun aku seperti apa gitu ya. Sorry, saya ilangin ya share screen-nya. Ya Pasti. silakan. Ya. Oke. Ya semuanya yang belum kenal saya, salam kenal dulu ya. Saya dengan Ken Filanka. Profesi saya sebenarnya saya masih karyawan juga kok, masih karyawan. Tetapi ya kita sama-sama lah di sini. Kita mau pindah ke kuadran sebelah kanan. Kita pengen jadi business owner. Kita pengen jadi investor. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa dapat dua-duanya. Oke, nah ini adalah akun saya. Sebentar saya refresh dulu. Oke, nih teman-teman kalau bisa lihat ya, ini adalah profit dari akunku. By the way, hari ini profitnya lumayan gede, Pasis. Oh iya, $42 Gede, ya. $42, 600 ribuan ya, lumayan Mantap. lah ya. Mantap. Kalau bisa konsisten kayak begini terus 18 juta kan bulan ini. Padahal santai gitu loh, Ya. otomatis gitu. Ya tapi kenyataannya kan ya tidak seindah itu juga gitu loh. Kadang-kadang ada yang tinggi, kayak hari ini tinggi gitu kan, tapi ada kalanya kecil juga tuh. Ada yang $1, $2 ada. Ya balik lagi, namanya juga real market gitu kan, real bisnis nggak ada yang fix kan. Kita Ya. tahunya hari ini, kita misalkan ya, aku kebetulan kan di tempatku ini aku kerjanya di klinik gitu ya teman-teman ya, aku di bidang kesehatan lah. Ada kalanya kok rame banget ya, aku sampai sibuk banget. Tapi ada kalanya juga kok nggak ada pasien ya. Ya balik lagi, namanya juga market seperti itu, suka-suka dia gitu kan. Nah tapi ini berdasarkan dari pengalaman aku, setiap hari aku sampai hari ini masih ada profit tiap hari, meskipun beda-beda ya. Ada yang gede banget tuh, mana ya, coba aku share. Nah ini yang paling kecil nih, 1 Januari, ya wajar sih, tahun baru ya. Tahun baru biasanya marketnya lemes, $0 ya, lumayan lah ya. Profit dari mana tuh? Dari Algo sama Atom. Iseng-iseng dikit sih, main koin yang sampingan dikit lah ya. Nah, Ya. terus aku ada profit yang mana nih? Nah ini, Om Sis nih, $200 tuh. Pernah tuh 10 November. Wah ini gede banget sih, $200, 3 juta kan. Mantap juga ya. Ya kayak gitu sih sebenarnya teman-teman. Nah by the way kita bisa ngecek ini sih buat teman-teman yang penasaran. Ini angka-angka doang, tahu bener atau enggak dari mana? Ya udah kita buka aja. Transaksinya apa nih? Oh terakhir koinnya mainnya Uni. Dia itu take profitnya jam 9 lewat 10.31. Bener gak sih?
Bener gak sih? Ya ibarat aku transfer duit ke Om Sis lah. Gimana sih Om Sis ngeceknya? Cek lah m-bankingnya bener gak si Paken transfer gitu kan. Ya udah, kita buka aja deh Binance-nya. Ibarat ini m-bankingku ya, istilahnya gitu ya teman-teman yang belum tahu ya. Ini m-bankingku nih ceritanya. Ya udah aku cek bener gak sih? Bener gak sih? Oh ternyata ini teman-teman lihat ya Uni USDT jam berapa tuh? 21 10 31. Sama gak dengan yang tadi? Sama 21 10 31. Ya udah, ini kalau orang berdebat merasa malah konyol gitu loh. Udah jelas-jelas di depan mata, Pasis udah ngecek nih ceritanya di m-bankingnya bener loh si Ken transfer, tapi Pasis bilang enggak masuk tuh nggak ada. Orang jelas-jelas di depan mata di m-bankingnya ada Ken Vilanka transfer to you sekian gitu kan, udah jelas banget. Ya udah ini sama teman-teman. Kalau ada yang debat konyol sih menurut aku sih. Ini teman-teman bisa cek semua transaksinya, semuanya ini teman-teman bisa bandingin. Nih contoh sebelumnya apa lagi? Atom jam berapa? 20.45.36. Bener nggak sih? Cek lagi, scroll ke bawah. Atom Atom. 20.45.36. Sama ya? Sama. Iyalah. Ini mirror doang kok, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, teman-teman kan mungkin ada yang khawatir ya, istilahnya kayak, aduh gimana nih? Moonbot katanya dicolokin sama si Binance aku atau di toko kriptoku. Moonbot bisa narik danaku gak ya? Istilahnya gitu ya. Ya udah teman-teman cek aja di sini. Ini fitur Binance kok. Nah, jadi ketika kita nyambungin Binance sama Moonbot, teman-teman bisa ngeliat ini nih. Kita ngasih hak apa aja nih buat Moonbot? Oke, teman-teman bisa lihat ya. Yang diconteng warna abu-abu tuh. Aktifkan pembacaan. Artinya apa? Kita boleh, Moonbot boleh baca. Moonbot boleh tahu saldo kita berapa, dia boleh tahu. Angka kita punya berapa koin, dia boleh tahu. Ya kan? Tapi dia nggak boleh narik. Nah, terus contengan kedua apa? Aktifkan perdagangan spot dan margin. Selain Moonbot itu bisa ngebaca, oh si Ken punyanya saldo segini nih ya kan. Nah dia boleh juga, oh si Ken duitnya itu aku bantu belikan ya, aku belikan Bitcoin, aku belikan Ethereum, atau aku belikan BNB gitu misalkan. Ternyata harganya naik, aku bantu jual ya Ken, istilah gitu, dibantu jual. Ya kayak gitu, makanya teman-teman kalau ngecek itu nanti buy sell-nya itu berjalannya otomatis. Nah ini yang bikin kita ngasih hak buat dia untuk melakukan transaksi buat kita. Nah, yang aktifkan penarikan jangan diconteng, teman-teman. Jangan diconteng. Kalau diconteng, teman-teman, artinya, Moonbot, kamu boleh narik duitku ya? Jangan dong. Justru enaknya di sini tuh adalah duit itu kan di rekening masing-masing, sehingga Moonbot itu, kalaupun pingin, misalkan ya, Moonbot pingin narik, itu nggak bisa gitu loh. Nah, jadi ini loh yang aku bilang, kita ini berjalan otomatis tuh kayak begini nih, teman-teman. Aku buka ya salah satu koin. Tuh, penuh, Om Sis. Wah, itu master suhu trader. Aduh, ini enak banget sih. Tuh, teman-teman kalau lihat, ya kita kalau mau beli barang, kita mau dagang kan kita belinya murah dong. Kalau mau jual, jualnya harga mahal dong, gitu kan. Biar ada profit, ada cuan dong, gitu kan. Ya udah, ini Moonbot bantu ini. Buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy di bawah, sell di atas. Udah, semuanya autopilot, otomatis. Jadi jujur aja nih, aku setiap kali Zoom lagi di mobil ya. Nggak di mobil, di luar ya, Om Sis ya. Ya, betul. Iya, karena aku emang masih karyawan, teman-teman. Tapi enaknya Moonbot ini benar-benar membantu aku banget sih, istilahnya dalam, ya aku kerja nggak kerja, dapetin gaji, istilahnya dapat gaji dari Moonbot, ya lumayan dong, istilahnya udah bisa hidup gitu loh. Ya kurang lebih seperti ini. Yuk coba kita cek koin lain deh. Cek koin lain, sebutlah ada ya. Ada USDT nih. Nah, tuh teman-teman bisa lihat buy sell, buy sell. Wah, semua sama teman-teman. Nah, kayak gitu. Nah, ini kalau teman-teman lihat harga turun, iya, kita tetap beli supaya nanti kalau naik dikit kita bisa take profit gitu konsepnya. Ya sebenarnya sesederhana itu aja sih. Ya teman-teman jangan kelamaan lah istilahnya. Jangan kelamaan kayak Pasis gini loh, istilahnya ngelihat peluang, dia sikat langsung cepet gitu loh. Ya. Nah, kayak gitu sih. Sama, aku juga gitu. Aku bahkan dijulukin Mr. Yes Man gitu. Ya kurang lebih gitu sih Pasis sama teman-teman sekalian. Siap. Rame ya hari ini ya. Rame banget ini. Ini juga ada, thank you nih Om Kenny sharing-sharingnya. Wah, ini Ya, Om Sis. tambah semangat ya. Pengen tradingnya kalau lihat grafiknya tuh ngikutin. Grafik turun pun tetap untung, grafik naik pun tetap untung ya. Ngikutin banget ya. Iya, betul. Ini Ya. kayak istilahnya Moonbot ini emang dipersiapkan khusus market mau turun, ya udah kita kawal gitu ya. Naik juga kita kawal. Ya udah santai aja. Wah, siap. Kayak gitu sih. Tanpa deg-degan ya. Nggak deg-degan sih jujur. Aku aja jujur ya. Tahu harga Bitcoin aja kadang-kadang lupa gitu loh, saking aku nggak pernah perhatiinnya. Tapi kok cuannya masuk gitu loh. Ya. Thank you sarannya nih.
Ini ada MRMS Mas Berto. Halo Mas Berto. Mana Mas Berto? Pak Berto. Oke, mungkin lagi ngopi dia. Wah, Nah, hari ini ini rame. rame banget ini. Ada yang angkat tangan nih tadi sebentar ya. Ya, ya, ya. Ada yang angkat tangan mana tadi? Kalau ada yang mau nanya, nanya aja nggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol santai teman-teman ya. Iya. Ini Ibu Fei. Bu Feve siapa ya? Oh, Bu Feve. Iya, iya. Ya, Ini Bu Fei. Halo malam Bu Fei. malam Bu Feve. Halo Bu Fei. Malam Bu Feve. Sudah di unmute ya? Nah, Oh, mic-nya belum nyala Bu Feve. Mic-nya belum di unmute Bu Feve. Bu Fei silakan. Oh, oke. Kalau gitu kita sambil nunggu Bu Fei, kita jawab Iya. pertanyaan di chat ya, Om ya. Boleh. Ya. Saat malam semuanya bisa live trade nggak? Tadi sudah ditunjukin ya live trade-nya. Live trade, ya semuanya memang live. Semuanya memang live. Ya. Kita bisa compare kok, istilahnya kayak Moonbot ngasih tahu, oh iya itu yang di Telegram Pak Sis, Om Sis. Telegram kan. Ya udah coba aku kasih lihat ya Telegramku deh. Ya. Aku kasih lihat Telegramku. Itu Telegramnya sampean berarti notifikasi setiap menit bunyi itu. Telegram notifikasinya aku matiin, saya capek. Bunyi terus. Capek. Mana ya? Transaksi segitu banyak setiap Mana menit sih bunyi. sampai lupa. Itu support lotion bot. Nah ini teman-teman. Nih hari ini ya. Hari ini kan agak banyak nih. Kalau teman-teman lihat nih, aku scroll ya ke atas ya. Udah 3, 4, 5, 6, 7. Oh udah banyak banget nih. Ini masih hari ini loh. Ini masih hari ini laporannya. Aduh, pusing. Baru jam 3 sore tuh sampai tuh aku nge-scroll banyak banget nih. Nah, ini kalau mau lakukan manual silakan, bisa sih bisa. Tapi ya elah, jangan itu banget lah istilahnya, biarkan otomatis gitu loh. Kita mending melakukan hal produktif lain gitu loh, yang lebih menghasilkan. Ya, menambah sumber income. Iya, betul tuh. Tuh belum masih hari ini nih tuh. Dari tadi aku scroll. Sampai mana ya? Belum selesai juga loh. Buset. Nah, ini nih, sampai sini lah. Ya, kurang lebih sampai sini nih, udah masuk today nih. Ya iya, udah kurang lebih seperti itu. Lumayan lah. Banyak banget. Ini live loh, teman-teman, live banget. Jadi ini live ya. Makanya tadi kita bandingin tanggal, menit, detik, hari, ya semua sama. Sampai milisecond mungkin sama gitu loh. Ya kayak gitu kurang lebih sih. Ya, itu ya. Ini yang nanya Bu Feve ini. Jadi tadi kita udah tunjukin live ya Bu Feve ya. Jadi itu tadi memang berasal dari akun kita langsung, nggak ada yang ditutup-tutupi ya. Apa adanya Ya, saja. betul. Terus ini dari Cakep. Saat malam semua. Oke. Next. Dari Metro. Baru bergabung malam. Oke. Bu Novi. Metro Lampung nih. Om Ken. Oh, halo Bu Novi. Iya, mantap Bu Novi. Halo. Ya, Lama ini tidak jumpa. dari Muhammad Yusuf nih. Kalau upgrade itu buat berapa tahun ya? Tiap tahunnya nggak bayar lagi kan? Kalau upgrade dari basic. Itu siapa yang mau jawab, Pasis? Ya, monggo sampean aja. Oh ya udah. Jadi kan kita ada 3 paket nih ya teman-teman ya. Ada yang basic, ada yang advance, ada yang pro. Ya meskipun kalau kita ngomongin harga udah pasti yang terbaik yang mana, itu pro kan, udah tahu lah ya semua ya. Nah pertama bedanya dari mana? Basic itu masa pakainya 1 tahun. Ya ibarat kalau franchise Indomaret per 5 tahun gitu kan. Kalau basic franchise satu sewa 1 tahun lah. Kalau advance 7 tahun. Kalau pro udahlah seumur hidup dah. Pakai dah puas-puasin misalnya gitu. Mau punya anak cucu udah kasih warisin gitu. Nah, terus beda basic, advance sama pro sebenarnya dari fitur. Banyak fitur-fitur yang nggak ada di basic tapi ada di advance. Banyak fitur-fitur yang ada di pro nggak ada di advance gitu loh. Sehingga nanti pada akhirnya ya orang-orang akan ya berharap kan dapat fitur terbaik dong misalnya gitu. Nah, ibarat kayak 23 juta bagi 12 bulan aja nggak nyampe 2 juta. Kayak kita ini bayar karyawan nggak nyampe 2 juta selama 1 tahun tapi dia berbakti seumur hidup gitu loh. Ya itu sebenarnya ya enak banget sih sebenarnya ya. Udah kita disiapin satu sistem yang berjalan otomatis, terus kita mau deposit berapapun bebas istilah gitu. Mau punya duit 10 juta, 100 juta, 10M, 100M, udah mentok di 23 juta aja kok gitu. Nah, tadi pertanyaannya kalau mau upgrade, cukup tambah selisihnya aja gitu. Jadi Selama belum expired ya.
Cuman berarti ada 3 tahapan tadi ya, basic, advance, sama pro. Iya. Ya. Jujur sih kalau misalkan aku bilang, teman-teman kalau mau, pelajarin ya, aku mau pelajarin dulu, aku ngerti sih istilahnya. Cuman teman-teman kalau nggak pernah sentuh aplikasinya, nggak bakal ngerti juga gitu loh. Ya. Makanya dulu aku join dulu awal basic sih, jujur. Tapi setelah 2 hari aku upgrade langsung pro. Aku upgrade Nah, pro, aku bikin 7 titik. ya. Mungkin saya kan menyadarinya 2 hari ya. Aku Saya 2 hari. menyadarinya tiga bulan. Ternyata di pro itu luar biasa gitu. Oh iya, Pasis baru upgrade pro ya? Iya, baru upgrade pro ya. Wih, mantap. Waduh, Biasa. tahu gitu dari awal tuh pro. Ya saya Wah, sebenarnya pemikirannya sama kayak teman-teman ya, kritis ya teman-teman. Maksudnya kalau melihat segala sesuatu dari yang negatifnya Nggak dulu. apa-apa 3 bulan Om Sis. Apa Mas? Nggak apa-apa, upgrade-nya 3 bulan. Ya sampai yang untung itu soalnya. nggak apa-apa. Nggak apa ya. Maksudnya gini teman-teman, saya mau sharing ya. Ya saya biasanya ya sama lah sama kayak teman-teman yang lain, lihat segala sesuatu itu negatifnya dulu, pikir-pikir dulu, timbang-timbang dulu, coba-coba dulu gitu ya. Begitu masuk dilihat-lihat 3 bulan, main hitungan saya sendiri, waduh ternyata pro itu buset, untuk perkembangan ininya cepet banget, perkembangan akun cepet, perkembangan jaringan juga cepet, dan yang jelas cuannya juga cepet, gede. Iyalah, Itu ya betul. contohnya. Sekilas tuh. Thank you Mas Berlo. Apa? Sindirannya ya? Oke, itu ya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Kalau misalkan floating ada SL otomatis enggak? Sebenarnya sih untuk market spot sebenarnya kalau misalkan teman-teman anggaplah teman-teman beli emas nih, ya. Spot itu kan seperti teman-teman beli fisik lah. Teman-teman beli emas pas harganya 1 juta, turun ke 800.000. Ya, turun lagi ke 700.000. Kira-kira teman-teman mau cut loss atau enggak? Enggak lah. Ya kebanyakan dari kita ngapain gitu kan. Udahlah slow aja, emas nanti juga harganya naik lagi istilahnya gitu. Bahkan nanti naik lebih tinggi lagi. Kalau aku punya dana nganggur, mending aku beli lebih banyak lagi di bawah. Nah, konsep averaging itu seperti itu, teman-teman. Kita kalau di sini sih, ya kita tahu lah ada beberapa instrumen yang tren jangka panjangnya itu naik. Contoh apa? Tanah harganya naik terus. Emas harganya naik terus jangka panjang. Saham IHSG ya, indeks harga saham gabungan ya, itu naik terus-menerus ya. Teman-teman bandingin BCA dulu sama sekarang harganya naik terus gitu ya. Nah, yang terakhir ya kripto, terutama dalam hal ini Bitcoin. Nah, itu trennya jangka panjangnya naik terus. Nah, kita ngomongin based on history ya. Nah, kalau untuk hal-hal yang seperti itu sih kita slow aja sih. Market turun ya kita makin seneng, jujur aja ya. Bitcoin kan sekarang lagi naik 30.000 ya Om Sis ya. Iya betul. Aku sih 30.500. aduh, aku kemarin itu sampai kayak please turun lagi please gitu. Aku belum sempet nyerok banyak di bawah gitu loh. Ibarat Uang. diskon lagi dong, jangan keburu flash sale-nya itu habis gitu loh. Iya. Kayak gitu sih konsepnya. Toh market spot toh nggak ada margin call, Ya, santai aja. ya. Gitu ya Om Walid ya. Nggak ada SL-nya. Kalau sama ngikutin dari awal, tadi trading itu ada spot, ada futures. Nah, kalau futures mungkin perlu tuh namanya stop loss. Nah, tapi kalau di spot nggak perlu. Karena semakin turun kita semakin senang, semakin bagus karena semakin serok. Begitu naik dikit, seret, profitnya banyak gitu, Om Alid. Ya. Tuh, gitu mungkin ya. Mindsetnya sih lebih kepada oke ini kita trading, tapi sebenarnya kalau aku bilang ya ini setengah trading setengah invest juga sih sebenarnya. Ya. Ya kan kalau Ya. trading yang benar-benar murni kan ya oke lah, ya harus ada cut loss dan sebagainya. Tapi kalau di sini kita santai aja, kita ada investnya juga gitu loh. Ya. Makanya yang ditanamin di sini, kalian punya gak mindset investor? Ketika harga turun, kita makin happy gitu loh. Kita juga jangan dikit-dikit, pingin 1 bulan udah cuan 100%. Enggak, kita nggak serakah kayak gitu kok. Mindsetnya tahunan gitu loh. Nah, kita mau kaya raya, tapi kayak istilahnya kayak Lo Keng Hong, kayak Warren Buffett gitu loh. Kayak gitu sih konsepnya. Ya. Betul. Makanya saya suka nih di Moonbot. Saya udah tutup mata teman-teman ya dengan bisnis yang lain, saya tutup, minggir. Moonbot aja. Ya kalau sekarang memang hasilnya masih kecil karena yang betul karena konsepnya dari Om Ken bilang bahwa ini konsep jangka panjang, nggak untuk sekarang gitu ya. Karena kemarin saya baca satu quote bagus tuh, yang lambat adalah yang tercepat Om Ken, asal konsisten dan terus menerus. Mantap, cocok nih. Kayak cepet-cepet jungkel. Iya.
Oke, ini lanjut pertanyaan nih, Om kan ya. Itu ya Om Alit ya. Boleh. Ini dari Om Robi Ardiansah nih. Om mau nanya kalau nggak paham sama sekali bisa dipandu kan Om? Oh, santai saja. Di sini banyak kenalan-kenalan saya yang orang tua yang sudah bahkan buka handphone, connect wifi aja nggak bisa. Ken, ini gimana cara buka Google sih? Nah, itu ada yang kayak begitu kok. Tenang aja, nggak apa-apa. Sampai sekarang orang-orangnya masih cuan kok setelah kita bantu. Tenang, Pak. Tadi Pak siapa tadi? Pak siapa? Robi. Ya, Pak Robi. Tenang, Pak Robi. Nanti kita akan bantu kok. Iya, kita di sini bukan istilahnya, oh udah beli, kita lepas. No. Kita di sini juga ketika orang sudah mempercayakan ke kita juga kita, ya ayo kita sukses sama-sama nih. Gitu. Ya, itu. Dan Om Robi ya, kita kan bergabung di klub 100 tuh. Pimpinan dari Mr. MRMS nih, Mas Berto nih. Itu udah disiapin semuanya ya. Jadi nanti dapat website, dapat apa namanya pembelajaran dan 13 cara jualan online secara gratis. Don't worry, kita support sistemnya full online, Zoom seperti ini, offline juga ada. Pokoknya asal teman-teman syaratnya satu, mau belajar. Nah, aman Om. Ya. Tinggal hubungi orang yang mengundang Om. Iya, sama ini Pak Sis. Yes. Berbicara ngomongin tentang jaringan tadi ya. Jadi acara hari ini itu adalah bagian tahap 1 lah, part 1-nya istilahnya gitu loh ya. Jadi buat teman-teman yang sebenarnya Moonbot ini nggak cuma tentang produk doang teman-teman, tapi kita punya bisnisnya juga. Jadi kalau teman-teman sebagai pengguna ini di kuadran kanan itu sebagai investor, tetapi ingat loh di sebelah kanan itu ada yang atasnya juga, business owner. Nah, di sini teman-teman akan ada kesempatan juga as business owner juga. Nanti kita akan bahas hari Minggu ya Om Sis ya. Ya, hari Minggu sama Om Ken. Iya, sama saya juga ya, ngapain saya nanya. Oke, ini Bu VV angkat tangan lagi nih. Saya coba silakan. sapa dulu Bu VV ya. Kalau yang ngobrol sebenarnya langsung enak. Loh, kok malah hilang? Oh, ini dia. Nah, malam Bu VV. Halo. Malam Bu VV. Halo Bu. Malam Bu. Oke, kita tunggu sambil jawab pertanyaan yang lain. Oh, Muhammad Yusuf. Oh, selisihnya aja. Makasih banyak Om Sis dan Om Ken dan semuanya sama-sama. Siap. Siap. Oke. Ini tadi sudah dijawab ya. Oke. Itu aja nih Om Ken. Mas Ber tuh mau nambahin Mas Ber? Mana Mas Ber? Atau Bu VV ini udah angkat tangan lagi? Ya, Bu VV, silakan. Ini sudah saya udah coba, udah saya unmute. Iya, kalau ada yang mau nanya silakan teman-teman. Nanya sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Jadi sih intinya begini sih, ya teman-teman pada akhirnya nanti mau ambil paket apa ya it's okay, terserah teman-teman aja sih istilahnya. Yang pengen kita sharing di sini adalah supaya teman-teman jangan sampai dapat informasi yang salah aja gitu. Ya. Kalau nggak cocok it's okay juga, nggak ada masalah. Kita di sini sharing kok informasi gitu ya. Kalau bagus ya ayo kita sama-sama, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kita masih cuan juga kok jalan. Masih jalan. Ya. Saya trading itu dari tahun 2005 ya teman-teman, sebenarnya dunia trading ya asam garamnya udah menikmati lah. Nikmatnya dan susahnya, sedihnya itu juga saya sudah nikmati juga. Nah, maksud saya di Moonbot ini menurut saya sih enaknya aja nih Om Ken. Susahnya minim ya. Karena trading itu ya tidak, mungkin teman-teman sering mendengar ya 95% orang itu loss dalam trading, hanya 5% yang profit gitu ya. Nah, teman-teman harus telah baik-baik, jangan ditelan mentah-mentah tuh 95% orang loss, pasti loss. Itu siapa sih mereka 95%? Biasanya pemula, investor-investor yang nggak ngerti apa-apa, yang trading itu marketingnya, yang kejar komisi. Biasanya gitu ya. Jadi kalau teman-teman masuk dunia trading harus ngerti, harus trading, belajar trading. Nah, tapi kalau di sini kan udah di handle semua itu ya. Kesusahan-kesusahan seorang trader itu sudah ditiadakan gitu loh. Kita menjadi investornya doang, kita tinggal duduk manis, kita tinggal aktivitas normal seperti biasanya, tapi kita bisa menikmati sebagai seorang trader profesional, teman-teman ya. Bahkan trader profesional itu gini Om Ken, orang dikatakan sebagai trader profesional jika dalam waktu 1 tahun dananya hanya nambah 30%. 30% aja? 1 tahun. 1 tahun ya? Tanpa pernah injek ya, tanpa pernah tambah dana. Nah, sampai udah berapa lama dan udah berapa persen tuh? Aku udah tembus 50%, 60% sih.
Berarti itu sudah trader profesional itu. Udah Melebihi malah ya. profesional. Profesional ya teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita memang saya sukanya apa adanya di Moonbot itu karena money manajemennya bagus. Karena kunci tadi saya bilang juga bahwa kunci trading itu adalah di money manajemennya ya. Gitu. Kira ada tambahan lagi Om Ken? Dari saya cukup. Cukup ya. Oke. Thank you Om Ken. Thank you juga Om Sis. Ya, terima kasih sharing-sharingnya bermanfaat ya teman-teman ya dan membuka wawasan dan wacana kita bahwa ada loh peluang yang nggak ngapa-ngapain juga dapat duitnya gitu dan itu memang fair uangnya di Binance yang bisa under control kita 100%. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah ikut robot-robot yang lain yang kemarin yang nggak bisa di WD itu karena memang kita tidak melihat uangnya ditaruh di mana. Nah, ini kan jelas nih uangnya ada di mananya jelas ya. Di akun kita sendiri, kita yang bikin akun, kita yang verifikasi akunnya, mau WD juga 100% bisa kita gitu teman-teman. Ya. Oke. Thank you Om Ken, kalau masih tetap stay, boleh? Thank you. Udah, saya udah. Ya. Oke. Siap. Nah, teman-teman ya, ini saya udah share screen lagi nih, kelihatan ya. Saya lanjutin ya, saya lanjutkan teman-teman ya. Peluang akan tampak jelas pada saat peluang itu hilang ya. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar Ronald Wayne ya. Mungkin nggak pernah dengar ya kata Ronald Wayne, tapi yang kita kenal itu ada namanya Steve Jobs sama Steve Wozniak ya. Mereka adalah 3 orang yang memulai perusahaan kecil di bidang komputer nih teman-teman ya. Ini cerita aja teman-teman ya. Nah, perusahaan itu adalah ini nih, apel kecokot ya, apel kerohak ya. Nah, ya. Nah, si Steve Jobs dan Wozniak kini menjadi seorang miliarder ya. Dari 3 perusahaan tadi mereka jadi 2 orang jadi miliarder. Lalu apa kabar dengan si Ronald Wayne ya? Ternyata dia melepas 10% sahamnya di Apple hanya kurang dari 2 minggu setelah Apple berdiri ya tanggal 12 April 1976 senilai $2,2300 ya. Apakah Anda tahu berapa nilai 10% saham Apple saat ini? Ya kurang lebih dari 58 miliar, teman-teman. Duh, sayang banget ya si Ronald Wayne ya. Ya, sekali lagi peluang itu akan tampak jelas pada saat peluang itu hilang ya. Ronald Wayne lagi-lagi si Ronald Wayne ini teman-teman ya. Pada awal tahun 90-an dia menjual naskah perjanjian asli dengan Apple yang ditandatangani mereka bertiga. Dijual cuman $500, teman-teman ya. Naskah aslinya ini. Nah, 2011 yang lalu naskah asli ini dilelang teman-teman. Lakunya 1,6 juta US dollar. Aduh, si Ronald Wayne ya. Oke, nah peluang itu akan tampak jelas pada saat peluang itu hilang ya teman-teman ya. Jadi peluang yang udah datang ke teman-teman saat ini ambil aja, action aja. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa, nanti kita belajar bareng-bareng ya teman-teman ya. Karena teman-teman menunda, ya tertunda juga profitnya. Karena keputusan masa lalu kan mempengaruhi masa sekarang ya teman-teman ya. Kalau dulu teman-teman kalau kuliah ambilnya komputer ya berarti sekarang ahli komputer. Kalau ambilnya ekonomi mungkin teman-teman sekarang menjadi orang ahli finance ya. Kalau dulu ambilnya teknik mungkin sekarang menjadi proses engineer atau kerja di pabrik-pabrik. Itu karena keputusan kita masa lalu ya teman-teman ya. Jadi kalau hari ini kita membuat keputusan untuk bergabung dengan Moonbot, kita trading dengan Moonbot, ya masa depan juga kita insya Allah cerah ya teman-teman ya. Kita nggak ada yang tahu tapi paling tidak keputusan yang kita ambil hari ini adalah yang terbaik untuk masa depan kita ya. Peluang itu akan tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Oke, thank you teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini semuanya. Sampai ketemu nanti di hari Minggu kita akan bahas tentang uangnya. Kalau malam hari ini kita bahas tentang produknya, nanti hari Minggu kita bahas tentang uang, bagaimana caranya mendapatkan uang. Malam hari ini yang kita bahas cuma satu income ya teman-teman ya, satu dari hasil trading. Nanti hari Minggu akan dibahas 8 income yang lainnya sama Om Ken. Jadi pastikan teman-teman hadir lagi dan ajak teman-teman, saudaranya, kakaknya, pokoknya siapapun ajak aja lah ya. Kita ya siapa tahu ini akan membantu hidup kita dan merubah hidup kita yang dari biasa-biasa aja menjadi yang luar biasa. Oke, saya Siswandi Waluyo dan Om Ken Filandika pamit undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu semua. Sampai ketemu nanti hari Minggu di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Thank you. Selamat malam. Thank you.